Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 bangunan di Kota Medan rusak terkena ledakan yang diduga berasal dari kebocoran gas. Kebakaran di pusat Pasar Sambu Kota Medan hanguskan 11 kios dagangan. Personil TNI dan warga Desa Aikmata Mandailing Natal memperbaiki jalan yang rusak parah setelah diguyur hujan lebat dan longsor. Rekaman percakapan yang diduga berisi narasi yang membahas dana desa akan digunakan untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 2 beredar di media sosial. Kapolres dan Dandim setempat membantah keterlibatan mereka dalam video itu. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Salah satu akun yang memposting video bernarasi penyalahgunaan dana desa untuk memenangkan salah satu paslon adalah akun TikTok @nationalcorruption. Dalam narasi di video tersebut, rekaman itu merupakan rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri Batubara. Dalam video terdengar pembicaraan bahwa kepala desa diarahkan mendukung Capres 02, serta pengerahan dana desa digunakan untuk kepentingan salah satu paslon. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres keluar. Minggu siang saat meninjau kesiapan logistik pemilu di KPU Batubara, Kapolres Batubara serta Dandim 0208 Asahan membantah sebagai bagian dalam pembicaraan itu. Keduanya menyebutkan bahwa suara yang beredar di media sosial bukan suara mereka. Keduanya juga membantah pernah ikut maupun mengadakan pertemuan untuk memenangkan salah satu paslon. Ini saya dengan Pak Dandim hari Minggu lagi ngecek kesiapan di kantor KPU. Ya. Kemudian terkait dengan yang viral hari ini, saya pastikan saya Dandim itu bukan suara kami. Ya. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI, Polri itu netral di pemilu 2024. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan isu hoax. Ya. Itu aja sih. TNI sudah berkomitmen bahwa pelaksanaan pemilu itu damai. Kebetulan saya Dandim membawa 3 wilayah, Batubara, Asahan maupun Tanjung Balai. Kami sudah komitmen bahwa suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara kami. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Forkopimda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjung tinggi netralitas pemilu 2024. Intinya postingan medsos itu hoax ya Pak ya? Demikian Pak, untuk yang ditampilkan di media sosial itu tidak benar. Saat ini Batubara dipimpin oleh Bupati Zahir. Sebelum beredarnya video ini pada awal Oktober 2023 lalu, Kabupaten Batubara disorot soal mobil dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah yang ditempeli stiker bergambar salah satu calon. Saat itu Bawaslu menyatakan belum terjadi pelanggaran lantaran yang bersangkutan masih berstatus sebagai bakal calon dan belum mendaftar ke KPU. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Safari politik dilakukan Capres-Cawapres untuk dapat menemui pendukung serta menyerap informasi dari berbagai daerah. Beberapa waktu lalu, Mahfud MD mengunjungi Kota Medan. Apa saja agenda di sana dan bagaimana kesibukan tim pemenangan nasional pasangan nomor urut 3? Berikut informasi selengkapnya. Penyataan pers dari kami KPN ikut serta
Tim pemenangan nasional pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud menggelar konferensi pers di sela-sela rangkaian kunjungan cawapres Mahfud MD di Sumatera Utara. Konferensi pers digelar di posko pemenangan Ganjar Mahfud Jalan Seisrayu Medan Baru, memfokuskan pembahasan beredarnya rekaman video bernarasi perbincangan Forkopimda Kabupaten Batubara untuk memenangkan paslon nomor urut 2 serta mengerahkan dana desa untuk operasional pemenangan. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Yang buat saya, kalau itu benar, itu adalah konspirasi yang dimulai ya, di Batubara. Walaupun konspirasi ini kita temukan juga di tempat-tempat yang lain. Tapi ini sangat obvious, sangat telanjang, sangat kasat mata, karena di situ ada percakapan antara pihak Kejari, kepala kejaksaan setempat, ada dari pihak kepolisian, ada dari pihak TNI, dan juga perwakilan kepala desa atau mungkin juga kepala desa itu sendiri. Nah, apa isinya? Kalau saya tidak salah tangkap, isi dari percakapan itu adalah mengarahkan kepala desa untuk memenangkan paslon nomor 2. Itu isinya. Tapi kan tidak ada yang free. Itu kan semua harus dimobilisasi. Nah, bagaimana mobilisasi itu dilakukan? Kalian boleh gunakan dana desa. Itu yang dikatakan tadi. Silakan gunakan dana desa. Malah disebut angka 100.000 rupiah. 50.000 itu tinggal di desa, 50.000 itu dibagikan sebagai biaya operasional. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengunjungi Kota Medan untuk beberapa agenda, salah satunya menghadiri kebaktian yang digelar Jemaat Gereja Bethel Indonesia, GBI Selekta Medan pada Minggu siang. Menurut Mahfud, berkebangsaan tidak hanya sekadar fisik bangsa semata, namun lebih kepada gagasan kebersatuan. Satu ide tentang gagasan besar dalam kebersatuan kita, yaitu kita tidak bermusuhan karena perbedaan entah suku, entah agama, entah ras. Karena manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan dan hanya punya perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti di geopolitik itu punya tujuan sendiri-sendiri dan punya notion sendiri-sendiri. Indonesia itu punya notion tentang kebersatuan di dalam keberbedaan dan itu sudah dirancang sudah lama oleh para pendiri negara kita berdasar penghayatan hidup bangsa selama berabad-abad. Pada kesempatan tersebut, Mahfud MD mendapat dukungan dari jemaat dan pastor GBI Selekta pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan. Sementara dua pasangan calon presiden juga melakukan safari politiknya ke sejumlah daerah. Mereka terus berusaha mendulang simpati dari berbagai lapisan masyarakat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memulai kegiatannya di Ambon, Maluku dengan sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nur. Ditemani sang istri Ferry Farhati, Anies kemudian sarapan menikmati makanan khas Ambon. Dalam kesempatan itu Anies juga membagikan buku kepada anak-anak. Agenda kampanyenya dilanjutkan dengan menghadiri acara Desak Anies dengan bertemu tokoh masyarakat hingga simpatisan. Pagi tadi kita sama-sama subuhan di Masjid An-Nur Batu Merah di Kota Ambon. Ini sebuah masjid yang punya sejarah panjang dan setiap saya ke Ambon selalu menyempatkan untuk bersujud di Masjid An-Nur Batu Merah ini, termasuk kali ini. Jadi saya senang sekali ketemu dengan beberapa orang-orang yang selalu kami temui, termasuk tadi yang sarapan di sini. Itu dulu beliau yang temani saya di 2015 pada saat saya datang ke sini. Habis itu sarapan di Istana Roti ya. Ilya. Namanya Istana? Istana Roti Ilya. Istana Roti Ilya, dan makanannya enak sekali. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kampanyenya dengan menghadiri rapat pimpinan nasional Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pekerja sekaligus kaum buruh telah berjasa menjalankan roda perekonomian Indonesia. Saudara-saudara
marilah kita meneruskan apa yang sudah baik. Marilah kita berbuat yang terbaik. Dan saya maju di depan rakyat. Saya maju di depan saudara-saudara bersama Gibran Raka Buming Raka, bersama Koalisi Indonesia Maju, dengan tokoh-tokoh sebagaimana Anda lihat di depan, saudara Ridwan Kamil, saudara Barzan Roslani, kami minta mandat dari rakyat Indonesia. Kami minta mandat dari rakyat Indonesia. Prabowo juga berjanji akan melanjutkan keberhasilan program Presiden Joko Widodo dan memohon dukungan kepada seluruh rakyat termasuk kaum buruh agar bisa mendulang suara dalam gelaran Pilpres mendatang. Tim Liputan melaporkan. Warga desa Aek Mata, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal bersama puluhan anggota TNI dari Koramil 13 memperbaiki jalan yang rusak. Perbaikan jalan dilakukan karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses bagi warga. Jalan tersebut rusak parah setelah diguyur hujan lebat dan longsor beberapa hari lalu. Warga desa Aek Mata, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal bergotong royong memperbaiki jalan desa yang rusak. Akses jalan ini sempat terisolir akibat diguyur hujan lebat dan longsor yang terjadi beberapa hari lalu. Jalan ini merupakan satu-satunya akses transportasi warga desa menuju pusat kota Penyambungan dan beberapa desa lainnya. Puluhan anggota TNI dari Koramil 13 Penyambungan turut membantu warga memperbaiki jalan yang tertimbun longsor dan membenahi jalan yang berlubang serta ruas jalan yang becek. 02 Kota Selatan, Koramil 23 Kawasan. Kami sekarang berada di desa Aek Mata dalam rangka melaksanakan kita gotong royong atau karya bakti, bahwasanya dengan curah hujan yang sering terjadi di desa Kecamatan desa Aek Mata, Kecamatan Penyambungan, kita bekerja sama dengan kepala desa, dengan masyarakat untuk berjibaku untuk membantu kesulitan rakyat, dan kami hadir TNI Angkatan Darat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan bergotong royong karya bakti, jadi menutupi lubang sehingga akses jalan kendaraan berjalan dengan lancar. Mengucapkan terima kasih, pertama saya ucapkan terima kasih kepada warga saya, masyarakat saya yang ikut serta bergotong royong pada Jumat ini, dan tak lupa ucapan kami sebagai masyarakat dewasa mewakili masyarakat desa Aek Mata kepada Bapak dan Ramil 13 Penyambungan. Perbaikan jalan dilakukan dengan menggunakan pasir dan tanah di lereng bukit desa Aek Mata agar dapat dilalui warga untuk menuju perkotaan membawa hasil pertanian. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.